Baik, kita lanjutkan materi kedua kita, yaitu instrumen likuiditas ya. Mohon izin, saya share screen. Baik, teman-teman bisa melihat ya, di sini ada materi mengenai instrumen likuiditas bank. Nah, instrumen likuiditas bank ini terdiri dari yang pertama adalah giro wajib minimum atau biasa disingkat dengan GWM. Lalu ada clearing, pasar uang antar bank syariah, sertifikat wadiah Bank Indonesia atau biasa disebut dengan BSBI Syariah. Nah, akan kita bahas satu-satu apa GWM, apa clearing dan sebagainya. Baik, GWM, giro wajib minimum itu adalah simpanan minimum yang bersifat wajib suatu bank umum ya dalam bentuk giro yang ditempatkan di Bank Indonesia yang besarnya ditentukan oleh Bank Indonesia berdasarkan prosentase tertentu dari dana pihak ketiga. GWM ini dalam bentuk pembukaan rekening di Bank Indonesia. Atau mudahnya seperti ini. Semua bank, mau bank umum, mau bank syariah ya, mau semua. BRI, BCA, Mandiri, BJB, semuanya yang judulnya bank itu wajib memiliki rekening giro yang ada di BI. Ya, rekeningnya ini ada di BI. Kalau kita masyarakat punya rekening di bank, kalau bank punya rekening di BI. Seperti itu. Nah, nominalnya berapa? Itu kita ikuti aturan GWM. Nah, aturan GWM ini berapa? Ini selanjutnya. Oke, di sini ada kalau jenis banknya itu bank konvensional, maka dan bank konvensional dan bank devisa. Jadi bank devisa itu bank yang melayani pembayaran dalam dan luar negeri. Maka yang wajib disimpan adalah rekeningnya ya, rekeningnya satu rekening rupiah, satu rekening valuta asing. Nah, kalau bank konvensionalnya ini non devisa atau tidak melayani pembayaran luar negeri, maka hanya wajib memiliki satu rekening rupiah saja. Selanjutnya bank syariah. Bank syariah apabila dia devisa, artinya dia melayani pembayaran luar negeri juga, berarti dia harus memiliki rekening rupiah dan rekening falas. Tetapi kalau bank syariah tersebut tidak melayani transaksi luar negeri gitu non devisa, maka hanya wajib memiliki satu rekening rupiah. Nah, ini kalau konvensional memiliki kantor cabang syariah atau memiliki unit usaha syariah. Contohnya nih BTN. BTN tuh BTN konvensional memiliki unit usaha syariah namanya BTN Syariah. Artinya dia harus memiliki dua rekening rupiah, dua rekening falas. Ya. Nah, kalau yang non devisa dua rekening rupiah. Nah, jadi kan beda Mbak Mas antara bank syariah dengan unit usaha syariah. Kalau bank syariah itu contohnya ya, kemarin sebelum merger, oh ada BRI Konven, ada BRI Syariah. Oh ada BNI Konven, ada BNI Syariah. Nah, itu udah berdiri sendiri seperti itu. Nah, kalau dia masih nginduk ke konvensional, tadi saya contohkan BTN berarti namanya UUS, unit usaha syariah seperti itu. Bisa dipahami ya? Selanjutnya besaran GWM teman-teman. Nah, besar GWM itu rupiahnya 5% DPK T-2. Jadi 5% dari total dana pihak ketiga ya dari masyarakat itu 2 minggu sebelumnya T-2 seperti itu. Lalu untuk GWM valuta asing itu 3% dikali dengan DPK T-2. Jadi tidak DPK per hari ini. Jadi yang disetorkan hari ini bukan nilai DPK hari ini tetapi T-2. Artinya 2 minggu yang lalu seperti itu. Maka jangan heran kalau pegawai bank itu pulang sampai rumah malam dan sebagainya ya karena memang ada yang harus diselesaikan terkait ini seperti itu. Lalu penyampaian laporan.
Bank wajib melaporkan secara berkala dan benar pada Bank Indonesia mengenai DPK-nya serta pos-pos aktiva dan pasifanya dalam rupiah maupun valuta asing. Rupiahnya berapa, dolarnya berapa, euronya berapa, dan sebagainya. Nah, terdapat sanksi nih bagi bank kalau dia yang pertama menyampaikan angka tidak benar, salah pada perhitungan atau pengetikan karena human error seperti itu ya. Lalu pelanggaran ketentuan minimum besarnya GWM. Katakan harusnya untuk rupiah itu adalah 5%, dia hanya setor 4%. Nah, itu dia dapat sanksi seperti itu. Lalu saldo negatif. Itu ya. Sanksi pelanggaran GWM yang pertama, keterlambatan penyampaian laporan mingguan dikenai sanksi sekian 2,5 juta ya untuk setiap laporannya, kan laporan macam-macam tuh. Habis itu kekeliruan dalam menyampaikan angka 250 untuk setiap kesalahan dan maksimal denda adalah 10 juta untuk setiap laporan. Seperti itu. Nah, kekurangan GWM atau GWM kurang saldo tapi saldo masih positif. Ini sanksi dendanya. Nilai kekurangan GWM dikalikan 125% dikalikan tingkat indikasi imbalan puas pasar uang antar bank syariah dikali 1/360 itu hari. Ya. Ini teman-teman bisa baca. Saya lanjutkan clearing. Ya, clearing itu apa sih? Nah, clearing itu teman-teman adalah pertukaran warkat antar bank yang difasilitasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dari clearing yang dilakukan akan mempengaruhi besaran saldo giro yang ada di Bank Indonesia. Apabila saldo gironya negatif, maka akan ada sanksi. Contohnya kayak gini, dari ibu ngirim ke si siapa kamu gitu ya. Saya sebut salah satu contohnya di kelas kamu. Oke, dari ibu ngirim ke Novi gitu ya, atau ke Sandi. Nah, antara saya, Sandi, Novi, ini ada sama-sama menyimpan dana di bank. Nah, ketika saya mau ngirim uang ke Novi, itu tidak saya ngasih uang ke Novi itu tidak, tetapi simpanan saya yang ada di BI itu didebet, ditambahkan ke saldonya si Novi. Novi mau ngirim ke si Sandi, maka saldonya Novi didebet atau dikurangi ditambahkan ke saldonya si Sandi seperti itu. Bisa dipahami bahasa mudahnya ya. Lalu keikutsertaan dalam clearing. Peserta langsung itu bank yang ikut sebagai peserta clearing dalam sebuah pelaksanaan clearing di mana bank tersebut dapat memperhitungkan warkat-warkat clearing dengan menggunakan identitas pribadi. Lalu peserta tidak langsung yaitu bank peserta clearing melalui peserta langsung yang menjadi induk. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi ingat keikutsertaan dalam clearing ini ada dua macam, yaitu langsung dan tidak langsung. Kalau tidak langsung artinya dia nginduk seperti itu. Nginduk di salah satu bank yang dia sudah bergabung dalam peserta langsung. Baik, clearing ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia bahwa Bank Indonesia bertugas untuk mengatur sistem clearing antar bank. Clearing antar bank adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Teman-teman bisa baca. Nah, warkat yang dapat diperhitungkan dalam proses clearing domestik di Indonesia itu ada katakan cek, biliet giro, surat bukti penerimaan transfer, wesel bank untuk transfer kredit. Jadi saya ngasih Nopi cek BRI, atau bank ini deh, bank Mayapada gitu ya. Nah kebetulan di bulian ini nggak ada Mayapada, maka dia akan mencairkan di BRI. Nah itu contoh dari
clearing seperti itu. Ini ada ilustrasinya juga, sebuah bank mempunyai 50 nasabah yang menerima pembayaran dalam bentuk cek yang mungkin berasal dari bank yang berbeda-beda. Maka bank itu harus mencairkan cek dengan cara mendatangi atau menghubungi bank tersebut. Jika masing-masing nasabah menerima 10 cek, maka cek itu harus diselesaikan 5 lembar. Ini akan sangat tidak efisien ya dan efektif jika selesaikan satu persatu sehingga perlu adanya clearing seperti itu. Tinggal didebet aja nanti saldo Bank BRI yang ada di BI didebet dikurangkan lalu ditambahkan ke tadi Mayapada ya tadi saya contohkan ya, rekening Bank Mayapada di debit ditambahkan ke BRI ya, seperti itu prosesnya ya. Baik, saya ke PUAS. PUAS itu adalah pasar uang antar bank syariah ya. Jadi di sini ada ilustrasinya, katakan Bank A ini yang nabung di Bank A ini banyak nih, makanya di sini DPK-nya besar kayak gitu kan. Namun nasabah lendingnya kecil atau nasabah yang pinjem ini kecil. Artinya banyak duit nih di Bank A kayak gitu ya. Nah, sedangkan Bank B itu DPK-nya kecil atau masyarakat yang menyimpan di sana itu sedikit, sedangkan pengajuan lendingnya itu besar. Nah, disinilah bisa terjadi transaksi pasar uang antar bank syariah. Karena ketika dana itu diputar, maka akan menghasilkan profitabilitas. Profitabilitas inilah yang akan dibagi seperti itu. Bisa dipahami ya? Lalu untuk sertifikat IMA. IMA ini sertifikat yang digunakan di PUAS tadi teman-teman. Akadnya pakai mudharabah. Nah, peserta PUAS ini, peserta pasar uang antar bank ini adalah bank yang menerbitkan sertifikat IMA, ya. Bank yang kekurangan likuiditas dan bank yang menanamkan dananya dalam sertifikat IMA. Jadi sama-sama punya sertifikat gitu ya. Lalu untuk pembayarannya, nominal dana yang ditambahkan dalam sertifikat IMA dibayarkan kembali pada bank penanam modal pada saat jatuh tempo. Jadi kalau sudah jatuh tempo, ya mau nggak mau dia akan mengembalikan pinjamannya seperti itu. Lalu imbalan puas dibayarkan pada awal bulan dihitung berdasarkan tingkat realisasi imbalan deposito investasi mudharabah pada bank penerbit IMA. Ini perhitungan imbalannya ya, teman-teman bisa perhatikan. Lalu untuk laporan, bank penerbit IMA wajib melaporkan kepada Bank Indonesia apa saja yang dilaporkan. Yang pertama adalah nilai nominal penanaman dana, sekian M, sekian ratus juta, seperti berapa puluh M, segitu. Lalu nisbah bagi hasilnya berapa? Apakah 40-60, 30-70, 35-65, dan sebagainya. Jangka waktu penanaman dana, waktunya berapa lama, berapa bulan gitu. Dan tingkat indikasi imbalan sertifikat IMA. Nah, ini yang terakhir, sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Jadi sertifikat Wadiah Bank Indonesia adalah sejumlah dana yang ditanamkan oleh bank umum di Bank Indonesia dengan akad wadiah sebagai bentuk instrumen cadangan. Ya. SWBI ini, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia ini diterbitkan dalam kerangka operasi pasar terbuka ya, dalam kebijakan moneter. Ini bank sebagai pelaksana dari kebijakan moneter pemerintah ya. Dana yang disimpan di BI minimal ada 500 juta dan selebihnya dengan kelipatan 50 juta. Jangka waktu SBI ini adalah 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan ya. Dinyatakan dengan jumlah hari. Nah, sertifikat Wadiah Bank Indonesia itu saat ini namanya adalah SBI Syariah ya. SBI Syariah mulai berlaku tahun 2008 ya. Untuk menempatkan dananya pada SBI Syariah, bank syariah harus memiliki FDR atau Finance to Deposit Ratio ya, FDR tadi kita bahas tuh di awal ya, likuiditas minimal sekitar 80% dari kebutuhan.
Nah, akad yang digunakan dalam SBI Syariah ini, yang pertama mudorobah, bisa musyarakah, bisa wadiah, bisa qad, dan bisa wakalah. Baik, untuk selanjutnya teman-teman, ada strategi mengamankan likuiditas. Nah, ini silahkan teman-teman pahami bagaimana strateginya seperti itu. Bank dianggap liquid apabila baik memiliki sejumlah likuiditas atau memegang alat likuiditas, cash aset itu uang kas, rekening pada BI dan bank lainnya gitu ya, sama dengan jumlah kebutuhan likuiditas yang diperkirakan. Kan tadi ada minimal 80% nih. Nah, kalau dia bisa mencadangkan sesuai dengan yang diperkirakan, itu dia dianggap liquid kayak gitu. Jadi nggak gambling, dia hanya menyiapkan 50% kayak gitu. Padahal kembali lagi ke simpanan masyarakat itu bersifat tidak tentu seperti itu. Lalu memiliki likuiditas kurang dari kebutuhan, tetapi bank memiliki surat berharga. Tadi tidak masalah mau mencadangkan tidak sesuai gitu ya, mencadangkan tidak sesuai jumlahnya dengan kebutuhan. Asalkan bank memiliki surat berharga yang segera dapat dialihkan menjadi kas. Dia sifatnya marketable gitu, dia dapat diuangkan gitu tanpa mengalami kerugian ya. Karena kalau surat berharga yang dicadangkan bukan surat berharga yang akan jatuh tempo, maka dia bisa mengalami kerugian karena pencairan dimajukan seperti itu. Memiliki kemampuan untuk memperoleh likuiditas dengan cara menciptakan uang. Menciptakan uang di sini bukan mencetak ya, tetapi menggunakan fasilitas diskonto, call money ya, pinjam antar bank seperti itu. Penjualan surat berharga dengan repurchase agreement atau repo ya. Jadi repo nih ini surat berharga saya, kamu bayar ya. Nah, besok, katakan kita tetapkan waktunya akan saya bayar kembali. Nah, ini yang disebut dengan repurchase agreement. Baik, sampai di sini ya teman-teman. Saya harap teman-teman dapat memahami materi yang saya sampaikan. Apabila teman-teman masih ada yang bingung mengenai istilah-istilah baru, karena memang ini sesuatu yang baru buat untuk teman-teman ekonomi syariah gitu ya. Apa namanya? Istilah-istilah di dunia perbankan. Kalau masih ada yang bingung, silahkan ditanyakan, silahkan chat di kolom komentar, atau silahkan menghubungi saya di grup Makul kita, maka pertanyaan akan saya jawab. Dan saya akan menjawab kebingungan teman-teman terkait materi yang saya sampaikan hari ini. Baik, sekian dari saya akhiri. Selamat belajar ya. Dan salam sehat dimanapun teman-teman berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.